Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sampaikan kembali 3 berita pilihan untuk Anda. Seorang pengedar di Padang berhasil diringkus polisi meski telah membuang sabu-sabu ke selokan. Nasib tragis melanda seorang lansia di Pasaman. Warga menemukannya tewas membusuk di dalam rumahnya. Harga emas di Pasar Raya Padang mengalami kenaikan. Warga pun berbondong-bondong membeli perhiasan. Meski sukses membuang sabu-sabu ke selokan, namun Edrimon tak bisa lepas dari genggaman polisi. Pasalnya, aksinya itu terpantau dengan jelas oleh petugas yang menyamar. Tak ayal, Edrimon pun ditangkap polisi di pinggir jalan, di kawasan Parak Laweh, Kecamatan Lubuk Begalung, pinggiran Kota Padang, pada Minggu malam. Polisi sengaja datang ke Parak Laweh saat melakukan patroli antisipasi balap liar dan tawuran. Karena berdasarkan laporan masyarakat, tersangka sering mengedarkan sabu-sabu di kawasan itu. Setelah diinterogasi, pelaku mengaku masih menyimpan barang bukti lain di rumahnya yang tak jauh dari lokasi penangkapan. Setelah digeledah petugas dan disaksikan pihak keluarga dan ketua RT setempat, 3 paket sabu-sabu berikut dengan sebuah timbangan digital yang disimpan pelaku dalam tas hitam ditemukan dan kemudian disita polisi. Keberadaan timbangan digital ini semakin menguatkan dugaan polisi jika Edrimon adalah seorang pengedar sabu-sabu. Langsung tersangka diamankan oleh tim kita di pinggir jalan. Setelah diamankan, berhasil ditemukan 1 paket narkotika jenis sabu. Bahwa tersangka mengakui masih menyimpan atau memiliki narkotika jenis sabu di rumah. Didampingi oleh ketua RT dan warga setempat, kita lakukan penggeledahan. Alhamdulillah, betul di rumah kita temukan lagi ada 3 paket narkotika jenis sabu dan alat timbang juga. Ini pelaku adalah residivis. Dari barang bukti yang kita aman, yang kita sita, memang betul si tersangka ini betul mengedarkan narkotika tersebut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 112 dan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 12 tahun kurungan penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Berbeda dengan lansia lain yang menghabiskan hari-harinya dengan keluarga dan cucu, Yulisman justru bernasib tragis. Pria berusia 65 tahun ini ditemukan warga telah membusuk di rumahnya di Jalan Haji Piobang, Kampung Rapak, Nagari Durian Tinggi Pasaman pada Minggu siang. Penemuan ini berawal dari kecurigaan masyarakat yang mencium aroma tidak sedap dari dalam rumah sang kakek. Ketika dipanggil namanya berulang kali, Yulisman tidak menyahut. Masyarakat kemudian mendobrak pintu rumah. Warga kaget saat melihat Yulisman berbaring di kursi sofa dan ditutupi selimut, namun tak lagi bernyawa. Tim dari Inafis Polres Pasaman kemudian memeriksa korban dan suasana di lokasi kejadian. Polisi tidak menemukan tanda-tanda bekas penganiayaan atau hal-hal yang mencurigakan pada tubuh korban. Dari hasil pemeriksaan kita kemarin, setelah korban ditemukan, pihak Inafis membawa ke rumah sakit di visum mayat, tidak ada tanda-tanda kekerasan, dan kita minta keterangan dari keluarga korban bahwa korban tersebut ada mengidap suatu penyakit. Diduga Yulisman meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya. Selama ini, Yulisman hidup seorang diri di rumahnya. Istrinya telah meninggal dunia, sedangkan anak-anaknya telah memiliki rumah tangga masing-masing dan merantau. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Harga emas di tingkat pedagang emas di Pasar Raya Padang mengalami kenaikan sejak September lalu hingga saat ini.
Pedagang menyebutkan, harga emas yang terus naik telah terlihat sejak sepekan terakhir. Meski naik, warga Padang justru tetap membeli emas. Menurut Rihan, salah seorang pedagang emas di Pasaraya Padang, mengatakan meski harga emas naik, penjualan emas tetap stabil. Pembeli tetap ramai datang ke toko emas untuk membeli emas. Sama halnya dengan Dewi, salah seorang pembeli. Ia mengaku membeli 8 emas sekaligus dengan harga Rp4.750.000 per emas, belum termasuk upah pembuatan gelang emas sebesar Rp300.000 per emas. Bagi warga Padang dan Sumatera Barat, membeli atau menjual emas, satuannya kerap dihitung per emas, yang beratnya setara dengan 2,5 gram. Dewi menyebutkan, memilih membeli emas sebagai bentuk tabungan, namun di saat yang sama ia juga tetap bisa bergaya dengan perhiasan yang dimilikinya. Emas ini kan buat tabungan, jadi nggak apa-apa bang. Jadi mahal Sekalian, pun. Sekalian bisa makai, bisa nabung. Oh, kakak tahu harga emas naik ya? Tahu. Itu berapa naik? Untuk investasi ya juga. Hingga saat ini, aktivitas perdagangan emas di Pasaraya Padang masih berjalan normal. Meski harga naik, tidak menyurutkan minat pembeli untuk memiliki logam mulia. Kalau menjual nggak terlalu banyak juga sih, masih sama. Mungkin karena orang bakalan tahu kan, bakalan naik lagi mungkin lagi. Di Padang dan Sumatera Barat, warga terbiasa menggunakan emas perhiasan dengan kadar 24 karat, bukan 22 karat seperti lazimnya di daerah lain. Sri Purnama melaporkan dari Padang. Baik Dulsana, Kimanopun Barado, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk hari ini. Saya Putri Febrina Marlini bersama dengan tim redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap semangat dan sampai jumpa.